Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel PDB Smart tentunya kawan-kawan. Pada hari ini kita akan membahas kabar terbaru, kabar terupdate Timnas Indonesia pastinya. Untuk itu kawan-kawan jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian yang menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin kawan-kawan. Ya langsung saja kawan-kawan, kita akan membahas kabar terbaru Timnas Indonesia tentunya. Ya, kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 untuk Timnas Indonesia berlaga di kancah internasional adalah suatu harapan yang sangat besar, terutama oleh PSSI yang sudah menggelontorkan dana yang begitu banyak untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Dan tidak hanya PSSI saja yang mengharapkan Indonesia dapat bermain di kancah internasional, namun seluruh fans terutama rakyat Indonesia juga doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026 kawan-kawan. Ya, PSSI sedang menggiatkan untuk bisa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Tak ubahnya jika tidak bisa ke Piala Dunia melalui round 3 ini, PSSI juga menargetkan bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026 melalui round 4 dan pasti itu juga akan bertemu dengan klub-klub Timur Tengah yang akan dihadapi untuk bisa meloloskan diri ke ajang Piala Dunia tahun 2026 kawan-kawan. Dan dikabarkan juga bahwasannya untuk timnas Indonesia di bulan Juni sisa pertandingan 2 laga yaitu menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang. Dikabarkan 4 pemain timnas Indonesia di bulan Juni menghadapi timnas Indonesia tidak bisa bermain, yaitu ada 4 pemain kawan-kawan, yaitu pemain inti. Yang pertama ada Martin Paes, yang kedua ada Marcelino Ferdinand, yang ketiga ada Kevin Dix, dan yang keempat itu ada Ragnar Oratmangun kawan-kawan, dikarenakan karena akumulasi kartu sehingga 4 pemain ini tidak bisa bermain melawan timnas China di bulan 6 mendatang kawan-kawan. Melawan timnas China di bulan 6 tinggal menghitung hari saja kawan-kawan, sehingga persiapan untuk Patrick Kluivert untuk bisa menyiapkan para pemain karena tidak adanya 4 pemain inti yang memang menjadi starter utama dari strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastor. Tentunya Patrick Kluivert juga harus mengantisipasi pergerakan dari strategi Cina untuk bisa memenangkan laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di bulan 6 ini kawan-kawan. Dan target PSSI kita dapat memenangkan pertandingan melawan Cina ini untuk bisa meloloskan Indonesia ke round 4 untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026 kawan-kawan. Tak ubahnya PSSI juga merekrut beberapa pemain yang memang dikabarkan akan segera dinaturalisasi, yaitu satu pemain yang memang hangat dikabarkan akan segera dinaturalisasi oleh PSSI kawan-kawan, yaitu yang bernama Tommy Strejago kawan-kawan. Ya, sempat bermain di FC Utrecht. Tommy Strejago yang kini merupakan pemain William kedua untuk pemain ini untuk bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Nah, pasalnya Tommy Strejago ini dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, Belanda, dan Kurasau, sehingga bagi timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasinya itu sangat besar sekali peluang yang memang bisa dimiliki oleh timnas Indonesia untuk memiliki pemain seharga 17,38 miliar ini kawan-kawan, yang memang berposisi sebagai back tengah. Dan timnas Indonesia sangat membutuhkan para pemain yang memang memiliki karir yang sangat hebat dan tentunya statistik yang begitu hebat di Eropa kawan-kawan ya. Dan tahu Mister Jago ya, ini berpostur tinggi 1,86 meter tersebut, juga bermain sebanyak 25 kali kawan-kawan untuk klubnya, yaitu William II di Liga Belanda dari tahun 2024 sampai tahun 2025.
Dan menariknya kawan-kawan, melihat Tommy Jago ini juga belum pernah dipanggil ke timnas utama, yaitu timnas Belanda kawan-kawan ya, karena memang dia memiliki juga darah keturunan dari Belanda. Dan peluang itulah yang membuka sangat lebar untuk timnas Indonesia dapat merekrut Tommy Jago ini kawan-kawan, yang memang digadang-gadang bisa juga mengisi back lini kanan dari pertahanan timnas Indonesia. Melihat usianya yang masih muda, tentunya Tommy Jago ini mempunyai karir yang cukup cemerlang dan kadang-kadang adalah pemain masa depan dari timnas Indonesia. Ya, karena sudah malang melintang di klub-klub kasta tertinggi Liga Belanda, Tommy Jago tentu menjadi opsi yang sangat tinggi untuk bisa dinaturalisasi dan begitu menarik bagi timnas Indonesia untuk mengisi lini pertahanan dari timnas Indonesia dan bisa membuat timnas Indonesia meloloskan diri ke ajang Piala Dunia tahun 2026. Ya, tentu itu saja kawan-kawan kabar terbaru pada hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.